Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, as-sabru fil Quran thalatha darajat. Sabar itu di dalam Quran itu ada 3 derajat ya. Sabrun, yang sabar yang macam pertama atau yang derajat yang pertama dari kesabaran, sabrun ala ada'il faraid. Apa namanya? Kesabaran tentang kita melaksanakan suatu kewajiban, suatu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Dikatakan sini wa qad ra'aitu ya. Sampai situ, betul? Wa qad ra'aitu al-faqih al-'allamah الشيخ عمر بن عبد الله مخرمة أشار إلى الجملة من ذلك في قصيدة واحدة وهي التي يقول في أولها. Jadi dikatakan sini Habib Ali bin Hasan Al-Attas dia mengatakan dia mengutip sebuah bait syair dari karangannya atau syairnya Syekh Umar bin Abdullah Makhramah yang berkait dengan pelajaran kita yang lalu ya. Dan Syekh Abdullah bin Makhramah itu termasuk dari fuqahanya mazhab Imam Syafi'i yang terkenal di Hadramut ya. Yang beliau di zamannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, Habib Bakar Al-Adani. Dan dia Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah lahir tanggal 13 Ramadan tahun 884 Hijriah ya. 884 Hijriah. Nah, di kota Hajren di Hadramut sana ya. Terus waktu dia sudah balik pergi ke kota Adan. Nah, dari Hajren pergi ke kota Adan. Dan di waktu itu di kota Adan ada ayahnya, maka mendatangi ayahnya dan belajar nama sang ayahnya, tapi tidak begitu lama ayahnya meninggal ya. Maka setelah itu dia lanjut belajarnya sama Habib Abu Bakar Al-Adani yang waktu itu ada di Adan. Dan berarti termasuk salah satu muridnya Sayyidina Abu Bakar Al-Adani itu Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah ya. Dan banyak sekali dia mengambil selainnya Abu Bakar Al-Adani ya. Dan juga dia punya pengarang-pengarangan yang begitu banyak. Ya salah satunya ada diwan. Nah, maksudnya diwan itu sebuah syair-syair. Jadi ada beberapa syairnya dikumpul. Kalau orang mengarang syair, terus nanti ada apa-apa lagi dia ngarang syair lagi. Terus di lain waktu ngarang syair. Nah, syair itu semua orang kalau dikumpulin jadi satu kitab itu namanya diwan ya. Kitabnya itu kitab yang isinya dengan syair itu namanya diwan. Nah, dia juga Syekh Makhramah ini punya diwan syair ya. Yang diwan syairnya banyaknya syairnya itu bukan syair dengan aturan nahwu ya, syairan biasa. Namanya itu namanya syair Humaini. Humaini itu yang syair yang gampang, yang lokal lah ya, syair lokal itu namanya Humaini ya. Ada syair yang sesuai kawaidnya nahwu dan saraf itu lain lagi ya. Ini namanya syair Humaini ya. Dan syairnya Humaininya Syekh Umar bin Makhramah itu banyak ilmu-ilmu tasawufnya. Nah, syairnya dia banyak ilmu tasawufnya ya. Dan terakhirnya Syekh Umar bin Makhramah dia pindah lagi, terakhir umurnya pindah dan tinggal di kota Siun ya, di kota Siun. Terus meninggal di kota Siun tahun 952 ya. Jadi lahirnya 884 Hijriah, meninggalnya 952 Hijriah ya. Di Syekh Umar bin Makhramah ya. Nah, di sini dikatakan Syekh Umar bin Makhramah Habib Ali yang mengarang Al-Tihaniyah mengambil
kutipan sedikit dari syairannya Syekh Umar bin Makhramah. Ya, diambil satu bait aja ya. Dikatakan ya dhanini dhana hali wala atma'u bihila hilatul 'abdi fima qaddarallah galilah. Ya. Ya dhanini, ya dhanini, wahai dhanini. Dhanini itu yang orang yang ada banyak maknanya. Ada yang mengatakan dhanini itu yang syadidul bukhli, ya. Ada yang syadid bukhl. Kata itu ya dhanini. Ya dhanini dhana hali, wahai yang seorang yang bakhil atau yang orang yang sifatnya kurang baik. Dhana hali, yani dhana yani dhaqa hali. Nah, ini kan kemarin meneruskan terkait dengan dengan wahdharul dhajar, ya. Tidak boleh orang selalu dia bosan atau merasa dia tidak cocok, tidak jenuh dan ini dan itu dengan beribadah kepada Allah. Harus kita memandang dan mengambil panutan para anbiya, para nabi-nabi yang dahulu, gimana mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka menjalankan tugasnya. Walaupun mereka dimusuhi, walaupun mereka merasa tidak nyaman, tetap menjalankan perintahnya Allah. Nah, maka di sini dikatakan wajadhanini dhana hari, wahai seorang yang tidak baik atau orang yang juga bisa dikatakan wahai yang bakhil syadidul bukhl. Dhana hali yani dhaqa hali, yani keadaanku mengecil atau keadaanku menyempit, ya. Nah, mungkin kekurangan kekurangan duit atau lagi sakit atau apa ya, pokoknya dia dhana hali, dhaqa hali, keadaanku situasinya dia tidak nyaman, ya. Wala atma'u bihilah, dhaqa hali wala atma'u, saya tidak meminta apa-apa, ya. Hilatul 'abdi fima qadarallah galilah, hilatul 'abdi fima qadarallah galilah, maksudnya hilatul 'abdi fima qadarallah, yani hamba itu harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu termasuk sedikit, ya. Maksudnya walaupun dia ya dhanini walaupun saya dalam ya fulan, ya, yang berakhlaknya tidak baik, walaupun saya keadaanku tidak nyaman, situasiku tidak enak, saya tidak minta apa-apa. Hilatul 'abdi fima qadallah, hamba itu harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kenapa Allah Subhanahu menakdirkan begini, kenapa Allah Subhanahu tidak mengasihi saya begitu, Allah tidak ngasihkan saya seperti fulan yang orang yang tajir, kenapa saya enggak dikasihkan mobil yang begini. Tidak boleh, harus qanaah, harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita protes tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, ya. Fatadabbarha wa tafahhamha tursyad insyaallah. Maka sebuah syair ini harus kalian tadabbur, harus kalian benar-benar teliti maknanya dan memahami apa yang dimaksudkan. Tursyad insyaallah. Kalau sudah Anda teliti dan memahami maknanya, akan tursyad insyaallah, akan kita dapat arahan biidznillah. Wa 'alaika bis-sabri 'ala jafa'il jafin wa ihfa'al muhafin. Wa 'alaika bis-sabr. Juga dikatakan Habib Ali ini dia mengatakan kita dianjurkan harus banyak sabar. 'Ala jafa'il jafin. Harus kita banyak sabar kepada orang yang jafa'il jafin. Harus kita sabar kepada orang yang akhlaknya keras, yang orang itu tidak punya sopan santun, ya. Biasanya itu orang-orang yang kalau di Arab sana itu namanya badu, orang yang orang kampung, ya, orang yang tidak tahu aturan itu namanya badu, ya. Harus kita
Alaika wasabr ala jafa al-jafah, harus kita punya sabar kita yang luas, yang besar kepada orang yang tidak sopan santun, yang akhlaknya keras kepada kita, kata-katanya tidak sopan, kata-katanya keras. Wa ihfa'il muhafin, la siyama, dan diutamakan dari yang keras kepada kita siapa? La siyama al-garaba. Harus harus kita sabar kita yang luas dan banyak sabar, diutamakan sabarnya kita yang begitu besar kepada kerabat kita, ya, orang yang dekat dengan kita, kerabat, saudara, misanan, ya, sepupu. Tsummal ashar, dan derajat yang selanjutnya tingkat kesabarannya harus juga sabar kepada ashar. Ashar itu ya ipar, ya, ipar-iparnya, ya, harus sabar, karena ipar sudah termasuk keluarga, ya. Juga tsummal jar, dan derajat setelahnya harus sabaran kita juga besar kepada tetangga, al-jar, ya. Jadi kalau tetangganya berisik harus kita sabar, anaknya nangis harus kita sabar. Kenapa? Harus kita memandang. Kalau kita juga berisik pasti dia terganggu. Kalau kita punya anak nangis, kalau kita rame apa gitu, harus kita selalu punya sabar kepada tetangga kita, karena dia mungkin pas ramenya dia tidak menyadari kalau dia mengganggu tetangganya, maka harus punya kesabaran, ya. Tsumma al-mu'amal atau al-mu'amil, ya. Tsumma al-jar, tsumma al-mu'amil, tsumma al-ma'arif, tsumma sahib. Mu'amil yang ada muamalahnya, kalau tidak salah, mungkin gitu maknanya. Mu'amil yang ada, yang sering muamalah, sering jual beli, sering dipinjam dengannya atau sering utang dengannya, yang sering ada hubungan, ya, itu namanya mu'amil. Harus, maksudnya di sini harus, kalau dia ngomongnya agak kurang sopan atau dia mungkin pas sumpah kata-katanya yang tidak baik, harus dimaklumi, harus sabar. Mungkin dia pas, kalau biasanya tidak begini, harus kita sabar, ya. Tsumal ma'arif, ma'arif itu kawan-kawan kita, ya, yang kita kenali dari teman-teman kita, itu ma'arif, ya. Harus kita juga punya kesabaran kepada mereka. Tsumma sahibal balad, tsumma sahib al-balad. Mungkin maksudnya sahibul balad teman kita yang di satu kota gitu, mungkin gitu, ya, sahibul balad. Atau maksudnya yang orang penduduk di kota situ, mungkin gitu maksudnya, ya. Harus kita itu diutamakan. Mereka ini kesabaran kita diutamakan, apalagi yang jauh, ya, diutamakan yang lebih dekat dengan kita. Fa inna katara min haula'i fi ghalibil ahwali ma la yusruk. Karena kenapa di Habib Ali ini menganjurkan kita punya sabar yang besar kepada mereka-mereka yang kita sebutkan. Fa inna katara min hal, karena kalian melihat dari mereka-mereka yang kita sebutkan barusan, fi ghalibil, kebanyakan ma la yusruknya, karena selalu dan kebanyakan kita mendapati dari mereka itu hal-hal yang kita tidak nyaman, hal-hal tidak yang baik, ya. Maka bukan karena dia ada kata-kata yang baik maka harus saya musuhi atau harus kita balas. Jangan, itu maksudnya Habib Ali. Harus kita banyak sabar. Oh, mungkin dia pas hari ini tidak nyaman, maka lupa dia kata-katanya tidak baik. Mungkin dia pas lagi sumpah, mungkin pas dia lagi dapat musibah, maka harus sabar kita, ya. Dan karena mereka dekat kepada kita, ya. Fa inna katara min haula, karena kalian mendapati dari mereka fi ghalibul ahwal, dan kebanyakan dari keadaan mereka sesuatu ma la yasuruk, sesuatu yang kalian tidak nyaman, tidak merasa menyenangkan, ya, tidak. Ya, jadi kalian tidak mendapat sesuatu yang menyenangkan dari mereka, ya. Harus banyak sabar. Fa'al ma'ahum, kalau maksudnya apa? Kalau mereka membuat sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik kepada kalian, apa aja balasannya dikatakan sini, fa'al ma'ahum ma la yadurruk, maka kalian berbuatlah kepada mereka sesuatu yang tidak ada mudarat kepada Anda. Ya. Apa yang tidak ada mudarat? Apa mereka mengata-katain kepada kita, meremehkan kita, harus kita mengatakan kepada dia sesuatu yang
sesuatu baik kepada mereka yang kebaikan itu tidak ada mudarat kepada dirinya kita sendiri ya. Ya, jadi dia ngata-ngatain, maka kita jawabannya syukran, terima kasih, jazakallah khair. Ya, maka dia nanti dia sadar, oh kok jawabannya gitu, oh berarti saya omongannya, kata-kata saya kurang baik. Nah, maka dia sadar, nah, maka dia juga tidak balas, tidak mengulangi lagi. Nah, itu namanya fa'al ma'ahum ma la yadhur. Maka kalian berbuatlah kepada mereka sesuatu yang tidak ada mudarat kepada anda sendiri ya. Wal yazidu fi rif'ati. Maka kalian kalau berbuat sesuatu yang tidak ada mudarat kepada anda sendiri, berarti itu menambah derajat kalian. Bal yazidu fi rif'ati qadrik. Maka hal yang kalian melakukannya itu sesuatu yang mengangkat derajatmu di hadapannya mereka ya. Oh berarti ini orang baik. Saya berbuat tidak baik, mereka jawab balasannya dia kepada saya dengan yang sopan. Nah, berarti saya salah. Berarti maka kadang orang dengan gitu hasil bisa menyadari dirinya ya sendiri. Bal yazidu fi rif'ati qadrik khususan al-ashirah. Khususnya ashirah, keluarga ya. Khususan kalau di dalam keluarga. Kalau maksudnya ributnya atau yang tidak sopannya dari keluarga kita, terus kita balasannya sopan ya itu. Wal agrab min hurmatin, dan begitu juga yang dekat lebih dekat kepada kita dari keluarga, min hurmatin nasab ya, dari nasab kita. Maksudnya apalagi kalau yang akrab, orang tua kita, saudara-saudari kita yang satu ibu, satu ayah dan satu ibu, atau yang satu ayah aja atau yang satu ibu, itu namanya yang ada kerabat dengan segi nasabnya. Nah, maka maksudnya harus kalian punya kesabaran yang lebih besar kepada mereka. Fa in istata'ta al muzawarata dunal mujawarah faf'al. Nah, andai kata kalau kalian bisa muzawarah, yakni berziarah. Maksud ziarah sini bersilaturahim kepada mereka tanpa mujawarah. Maksudnya tanpa mujawarah, sepaham saya, kalau Anda bisa silaturahim kepada mereka waktu pada waktu, bukan tinggal berdempetan dengan mereka, faf'al, lakukanlah ya. Maksudnya mungkin ada sebagian orang yang pantasnya kita silaturahim dengannya, tapi tidak harus. Kalau andai kita tinggal samping mereka, tidak ada baiknya, maka asal silaturahim. Ada orang kalau malah kita kalau tinggal sampingnya, malah dia tambah baik, itu beda ya. Nah, tapi di sini maksudnya di sini ya Habib Ali katanya, kalau memang mereka yang sifatnya disilaturahim jadi baik, harus dilanjutkan silaturahim kepada mereka tanpa mujawarah, tanpa kita tinggal dekat dengan mereka ya. Fabihadza waradal hadis. Dengan ini Nabi Muhammad sebutkan hadisnya yang tentang muzawarah ya. Saya belum dapat hadisnya itu ya. Wa warada aidan, diriwayatkan aidan di hadis yang lain, istanibu majalisal ashirah. Ya, maksudnya jauhlah dengan majelis-majelis keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau duduk dengan keluarga dan maksudnya menghibai orang, menamimi orang, mengomongin orang lain, maka itu majelis-majelis yang seperti itu, walaupun majelis itu duduknya kita dengan keluarga kita yang menyebabkan riba dalamnya, harus kita menjauhinya. Itu maksudnya ijtanibu majalisil ashirah. Karena mungkin kita bisa duduk dengan kawan kita, bisa juga dengan keluarga kita. Jadi kalau kita duduk dengan keluarga kita, terus mereka mengomongin orang lain, mengatain orang lain, membohongi orang lain, apa kita harus duduk? Nah, harus kita menjauhi. Nah, itu majelisnya jadi bukan majelis, walaupun majelis keluarga yang ada pahalanya kita duduk dengan keluarga, tapi kalau mereka mau membahas tentang ada maksiatnya Allah, harus kita menjauhi. Nah, maka dikatakan di sini apa? Fi imbulita bil muzahama, kalau kalian dapat bala bil muzahama, dapat bala untuk
ditakdirkan di satu tempat berkumpul dengan keluarga dan membicarai orang lain atau membicari orang, hasil dunal murahama fa alaika sama alaika bis sabri. Jadi kalau satu majelis itu yang keluarga, kalian tidak bisa keluar dari situ, nah, karena kalau keluar dari situ bakal jadi ada masalah ya. Kalau kalian bisa menghentikan mereka tentang membicarakan orang, itu harus ya. Kalau tidak bisa, karena kalian orang kecil, yang lainnya tua-tua, harus kalian bersabar ya. Tsumma 'alaika fa 'alaika tsumma 'alaika bersabar. Harus kalian sabar ya. Wa al-hilmu 'anil zallati wal 'afu 'anil 'atharat ya. Al-hilmu 'anil zallat. Hilm itu apa? Tidak cepat marah ya. Tidak cepat marah. Al-hilmu 'anil zallat. Tidak cepat marah dengan kesalahannya orang ya. Biasanya itu kalau kesalahan itu yang kesalahannya kepada yang dia ngomongkan kepada diri kita ya. Nah, tapi kalau kepada syariat harus kita ngomong ya. Wal 'afu 'anil 'atharat, harus juga memaafkan kepada kesalahan yang kepada diri kita sendiri ya, harus kita maafkan ya. Uluzum al-mudara dunal mumarrah wal mubara. Harus luzumul mudara, harus selalu kita memakai sifat mudara. Mudarah itu jika seperti jabar khatir ya, mudarat jabar khatir. Tapi ada ini bicara kita anggap, ini lagi bicara kita anggap ya, jadi bukan kalau dia bicara kita enggak hawil, kita enggak menoleh kepada, harus itu mudara. Ahlan ya khair marhaba, ini dia bicara oh ya khair marhaba, oh ya nanti, oh ya nanti fadhal nanti, itu namanya mudara ya. Dunal mumara wal mubara, tanpa kalian mujadalah dengannya ya. Oh jangan gini, dengan marah-marah, dengan berantem, dengan kata-kata. Nah, itu cukup kalau kalian tidak bisa melarang dan nanti ambil ngambil hatinya mereka tanpa ribut dengan mereka. Itu maksudnya sini. Uluzumul mudara dunal umara wal mubara. Ada dua bait syair. Madum tahayyan fadarin nasa kullihim fa innama anta fi daril mudarati man yadri dara wa man lam yadri sawfa yara ama qalilin garinan lin nadamati. Dikatakan madum tahayyan fadar, selama anda masih hidup, fadarin nasi kullihim ya, fadarin nasi kullihim ya. Madum tahayyan dan nasi kullihim, selama anda masih hidup harus kalian menggapai hatinya mereka semuanya ya. Fa inna ma anta fi daril mudar, karena anda hidup di satu tempat yaitu dunia, di tempat ini harus darul mudara, tempatnya yang mudara, harus kalian di dunia ini semuanya harus menggapai hatinya orang, tempatnya yang jabar khatirnya orang ya. Man yadri dara man lam yadri sawfa yara. Man yadri dara, barang siapa yang memahami, maksudnya memahami tentang suasananya itu harus dara, akan dia melaksanakan menggapai hatinya atau menjabar khatirnya orang ya. Wa man lam yadri sawfa yara, kalau dia tidak bisa mudarahnya orang, akan dia melihat apa? Sawfa yara amma qalilin, akan dia melihat tidak begitu lama sekali, garinan akan dia tidak begitu lama sekali akan menemui temannya sendiri atau orang lain sendiri, garinan dinadamat, akan mendapatkan orang yang tidak menjabar khawatirnya dia sendiri, tidak mendapatkan orang yang menggapai hatinya anda. Nah, jadi maksud kalau kalian menggapai hatinya orang, menjabar hatinya orang, akan dibalas seperti itu. Kalau kalian tidak bisa menjabar khawatirnya orang atau menggapai hatinya orang, akan nanti tidak begitu lama mendapatkan orang yang pelaksanaannya seperti anda tidak menjabar khawatir orang. Itu maksudnya gitu ya. Wa idza balagaka an insani amrun, wa idza balagha an insani amrun. Nah, maka di sini karena ini ada sedikit membahas tentang kesabaran ya, kesabaran.
Maka di sini ada yang mengatakan apa? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, as-sabru fil Quran thalatha darajat. Sabar itu di dalam Quran itu ada 3 derajat ya. Sabrun, yang sabar yang macam pertama atau yang derajat yang pertama dari kesabaran, sabrun ala ada'il faraid. Apa namanya? Kesabaran tentang kita melaksanakan suatu kewajiban, suatu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Seperti diwajibkan kepada kita sholat 5 waktu, diwajibkan kepada kita puasa 30 hari dari bulan Ramadan, diwajibkan kita mengeluarkan zakat, diwajibkan kita haji. Itu kita kepada orang, kadang orang itu melaksanakan sholatnya keberat, tapi dia tetap memaksakan dirinya. Kadang dia puasa tapi berat, dia memaksakan diri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya ya, itu. Berarti kesabaran kita kepada melaksanakan sesuatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dapat pahalanya 300 derajat. Nah, jadi sabar yang pertama ala ada'il farad. Sabarannya pertama yaitu sabar untuk melaksanakan sesuatu kewajiban. Ya, itu pahalanya berapa? 300 derajat. Kalau kita melaksanakan dengan kesabaran, berat tengah malam qiyamul lail dibangunkan berat, tapi karena demi Allah Subhanahu wa taala, demi tahajud, demi untuk tidak terlambat salat subuhnya di pada waktunya, dia memaksakan dirinya, memerangkan hawa nafsunya, dapat pahala 300 derajat ya. Kesabaran yang kedua, wasabrun anil maharimi lahu 600 derajat. Kesabaran yang kedua yaitu kalau kesabaran Anda kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tidak minum khamar. Dulunya mungkin dia mu'allaf ya, baru masuk Islam umpamanya. Terus biasanya sebelum masuk Islam minum khamar, tapi karena dia masuk Islam demi menjalankan perintahnya Allah dan khamar itu haram, dia memaksa dirinya tidak minum khamar. Itu dapat pahala 600 derajat. Karena wajar orang melaksanakan perintahnya Allah itu lebih gampang dari menjauhi larangannya Allah. Lebih berat mana? Lebih berat meninggalkan larangannya Allah daripada menjalankan perintahnya Allah. Maka karena meninggalkan larangannya Allah itu lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Jadi kita menjalankan kewajiban ketaatan kepada Allah 300. Nah, di sini menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala dapat pahala 600 darajah ya. Maka dikatakan wasabrun anil maharimi lahu, kesabaran kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zina, kadzib dan lainnya itu yang diharamkan. Kalau kita mujahadah, memaksa diri kita menjauhi itu semuanya, itu semua mujahadah kita tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala dikasih kita pahalanya 600 darajat. Kesabaran yang ketiga, wasabrun 'alal masaibi 'inda sadmatil ula lahu 900 darajah. Kesabaran yang derajat yang tinggi yang ketiga itu kesabaran 'alal masaib 'inda sadmatil ula. Dia sabar waktu dia dapat musibah di awalnya. Jadi kalau dia dapat berita seperti apa? Ada yang nelpon dari rumah sakit, Assalamualaikum, Bapak Fulan, iya, orang tua Anda, ayah kalian telah kecelakaan dan meninggal. Nah, itu kan nanti dapat musibah kan? Dan dapat musibah dan dikatakan as-sadmatul ula, as-sadmatul. Jadi dapat musibah dan dapat berita yang awalnya yang kalian kaget. Nah, di detik itu kalau kalian pas
Pas sabar, di detik pertama pas nanti dengar kabar terus sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dia menahan dirinya, itu dapat pahala 900 darajat ya. Nah, itu namanya as-sabr anda sabr 'alal masaib inda sadmatil ula. Nah, jadi bukan kalau dia apa namanya dapat musibah setelah 2 hari 3 hari baru dia sabar. Nah, enggak. Nah, jadi ketika dia dapat berita musibah, di detik pertamanya dia langsung dia sabar, menahan dirinya dan membalikan itu semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu dapat darajatnya 900 darajat ya. Itu dari kesabarannya. Juga dikatakan juga apa? Katanya Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu sari'ul ghadabi sari'ur ridha ya, sari'ul ghadabi sari'ul ridha. Orang yang beriman tuh cepat marahnya tapi cepat ridhonya. Nah, cepat marah tapi cepat ridho. Marah tapi diingatkan kalian begini, oh langsung dia tenang langsung. Nah, itu namanya mukmin ya. Falam yasifu bi annahu la yaghdab. Juga di hadis yang di Riyadhus Shalihin yang kita tahu sering mendengar, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Jadi bukan yang dikatakan orang itu yang kuat, laisa syadidu bisur'ati, bukan yang dikatakan orang itu kuat kalau di apa namanya yang bisa berantem dengan orang dan mengalahkan orang, itu bukan yang kuat. Maksudnya orang yang bukan disifatkan orang ini orang kuat dengan kekuatannya bisa mengalahkan orang kalau dia berantem, bukan. Ya. Kapan disifatkan Nabi Muhammad orang itu kuat? Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda rabbih. Orang yang kuat yang kata Nabi Muhammad yaitu yang bisa dia menahan dirinya waktu dia marah. Jadi waktu dia marah menahan dirinya. Maksudnya marah kepada siapa? Marah karena kepada apa namanya? Kepada hak, kepada dirinya. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan kepada diri Anda, ya. Ada orang yang mencaci maki Anda. Terus kalian bisa membalas tapi menahan dirinya. Nah, itu namanya kata Nabi Muhammad, itu namanya al-gawi, ya, namanya itu orang yang kuat ya. Jadi dikatakan muqabalatul isa. Jadi kalau sepertinya andai kata kalau tidak ada sabar, ada orang mengatain mencaci maki Anda terus kalian membalas dengan caci mangga, seperti kalian apa namanya membalas kejelekan dengan jelekan, seperti kalian ada api dibalas dengan disiram dengan api lagi, tambah hidup ya. Ada api terus itu terus disiram dengan api lagi, dikasih air gitu, apa besar apinya ya. Lain kalau apa namanya api disiram dengan air, maka akan mati ya. Maka ada nasihatnya Sayyidina Luqman al-Hakim kepada anaknya ya, dikatakan apa? Ya bunayya idza aradta an tuwakhi rajulan faqdibhu qabla dzalika. Wahai anak, andai kata kalau kepingin berteman dengan seseorang, maka itu tes dia. Itu tes dia, berbuat sesuatu yang dia marah ya. Fa in ansafaka 'inda ghadabihi wa illa fahdharhu. Ya, kalau dia tidak gampang marah, maka bertemannya dengannya. Kalau dia gampang marah, maka jauhilah orang yang begitu ya. Harus hati-hati dengan orang gitu ya. Maksudnya apa? Kalau orang itu marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka bertemanlah. Tapi kalau dia mestinya marah kepada dirinya, dia menahan, maka bertemannya dengan orang yang seperti itu juga ya. Juga apa? Juga ada kata-kata Imam Syafi'i yang sering kita mendengarkan ya. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Barang siapa
yang apa namanya, yang ada sesuatu yang semestinya dia marah. Maksudnya sesuatu yang semestinya dia marah karena apa? Ada salah satu haknya Allah Subhanahu Wa Taala dilangkai sama orang. Semestinya ada apa namanya, apa? Lihat ada orang didolimi, terus kalian diam, tidak marah dengan orang yang mendolimi ya. Itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala, harus nanti apa namanya, membantu orang tersebut. Nah, maka itu berarti kalau kalian tidak marah dengan apa namanya sesuatu yang terjadi itu karena haknya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Anda seperti himar, seperti apa namanya, keledai ya. Wa man isturdiya falam yardah fahuwa syaitan, wa man isturdiya falam yardah fahuwa syaitan. Andai kata setelah ribut terus orang yang salah itu dia minta maaf dengan Anda, terus Anda tidak memberi maafnya kepada orang itu, maka berarti kalian setan ya, karena syaitan ya. Jadi ada orang yang memarahin kepada Anda, mengata-ngatain kepada Anda, terus setelah dia apa mengata-ngatain kepada Anda sesuatu yang tidak layak, terus dia sadar, terus dia minta maaf, terus Anda tidak memaafkan dia, berarti kalian setan. Kenapa? Karena setan kepingin terus ribut ya. Dia sudah sadar kalau dia salah, minta maaf, itu tidak memaafkan, berarti Anda seperti syaitan ya. Satu lagi cerita. Nah, mungkin juga ceritanya sering kita dengar ya, dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah keluar satu hari dari masjid. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad ya. Nah, Sayyidina Husain keluar satu hari dari masjid, pulang dari masjid ke arah rumahnya. Maka dia di tengah jalan didatangi dengan satu orang. Dia orang itu ngata-ngatain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan ngata-ngatain, mencaci maki dengan caci makian yang berlebihan ya, berlebihan ya. Maka apa namanya, budak-budaknya, karena Sayyidina Ali Zainal Abidin punya budak yang banyak, maka budak-budak itu menghalangi orang itu, menjauhkan orang itu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ya. Fa'ada ilaihi al-'abid wal mawali fakaffahum anhu wa aqbala alaihi wa qala lahu ma sutira anka min amrina aktsarun. Nah, maka setelah dijauhkan Sayyidina Ali dengan Zainal Abidin, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin datangi kepada orang itu, dan dia mengatakan kepada orang tersebut yang mencaci maki dia, masutira anka min amrina, apa yang kalian tidak tahu denganku itu lebih banyak dari apa yang kalian katakan. Jadi mengatakan kamu wahai Ali bohong, apa namanya, penipu, begini. Maka Sayyidina Ali ini mengatakan apa yang kalian sebutkan itu yang tidak tahu lebih banyak dari itu ya. Terus Sayyidina Ali mengatakan, apa ada sesuatu yang bisa saya bantu? Nah, alaka hajatun nu'inuka 'alaiha ya. Maka orang itu langsung malu ya. Coba ada orang mengata-ngatain kepada Anda, terus kalian menjawab yang kalian sebut itu masih sedikit, yang kejahatan yang saya punya lebih banyak. Terus kalian balas ada keperluan, perlu saya bantu, nah, maka pasti orang itu malu ya. Orang yang langsung dia malu ya. Fa alqa ilaihi khamisatan wa alqa ilaihi khamisatan. Maka Sayyidina Zainal Abidin mengasih kepada orang yang mencaci maki dia 5.000 uang perak, dirham ya, dikasih 5.000 uang perak ya. Maka langsung orang itu bertobat, dan dia berkata kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, asyhadu annaka min auladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi kalau ini akhlaknya anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak dan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi mulai jam berapa kita?
Tapi kita lanjut sedikit. Wa idza balagaka an insanin amrun wa nuqila ilaika minhu qawlun mimma yu'dhika aw yanqusuka. Nah, ini mesti ada berkaitan dengan kesabaran. Nah, wa idza balagaka an insanin amrun. Kalau Anda mendapatkan kalau Anda wa idza balagaka an insan amrun, kalau kalian mendengarkan dari seorang tentang Anda sendiri, wa nuqila ilaika minhu qaulun mimma yu'dhika. Jadi ada orang Anda dengar kalau si Z ini mengatain kepada Anda kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata sifat-sifat yang tidak baik, ya. Wa idza balagha anisan amrun wa nuqila ilaika minhu qaulun, dan ada orang itu mengambilkan kata-kata orang tersebut kepada Anda, kata-kata itu tidak baik. Nah, mimma yu'dhika, kata-kata yang menyakitin Anda, au yang kusuka, atau kata-kata yang merendahkan Anda, ya. Apa jawabannya? Dikatakan fala tubadir ilal mukafa'ah wasudur al mujafah min ghairi tatabbut. Fala tubadir, jangan langsung membalas mukafa'ah, jangan langsung membalas dengan sesamanya, ya. Dia mengata-ngatain begini, jangan langsung detik kalian dengar langsung balas. Oh, ini orang ini tidak baik, ini orang ini begini, ya. Usudur al-mujafa, dan tidak boleh membalas dan langsung kalian tidak suka dengan orang itu, tidak boleh, ya. Mujafa ini jafwa, yani hubungan Anda dengan orang itu diputus, jangan, ya. Itu namanya mujafa. Min ghairi tasabbutin, tanpa kalian tabayun, ya. Min ghairi tasabbut, yani tanpa ada tabayun. Harus kalau ada orang kata, "Cuf, Z ini mengatakan itu begini. Jangan langsung marah, harus sabar, terus tanya kabarnya dari siapa yang ngasih tahu. Mungkin dia salah dengar." Nah, itu harus tabayun dulu, ya. Fa innal ghaliba ala ghalibin nas, karena kebiasaannya umumnya seorang fi hadza zaman, di zaman kita ini, at-tazwiru wal buhtan. Karena umumnya di zaman kita ini kebanyakan tazwir, kebanyakan menipu. Nah, menipu, orang itu ditipu. Mungkin orang itu dikatakan, "Syuf, si Ustaz Fulan ini begini." Maka dia karena dengar gitu, oh berarti orang itu tidak baik. Nah, ya. Wal buhtan itu kebohongannya. Jadi buhtan itu mengatain kepada orang yang tidak ada sifatnya. Jadi seakan-akan membohongi, ya. Sudah ditipu dan dibohongi, ya. Fa innal ghaliba ala ghalibin nas fi hadha zaman at-tazwir wal buhtan wa naqli ma syana duna mazan. Wa naqli, dan menukilkan kata-kata yang tidak baik. Syan yakni syain, yang tidak baik. Menukilkan kata-kata yang tidak baik duna mazan. Jadi orang itu yang biasanya itu namanya namam, yang menukil. Ada fulan, orang ini di tengah-tengah antara ustadz dengan si fulan. Nah, orang itu mengambil kata-katanya, dia disampaikan kepada ustadznya, dan kata-kata itu disampaikan kepada, itu namanya namam, mencari fitnah, ya. Dikatakan wa naqlu ma syana duna mazan, dia menukilkan kata-kata yang tidak baik duna mazan, tanpa ada mizannya, tanpa ada tanpa ditimbang mana yang kata-kata yang baik atau yang tidak baik. Itu maksud duna mazan, ya. Waqad qala al-malik ad-dayyan, dan maksud Malik ad-dayyan yani waqad qala Allah Ta'ala, itu maksudnya al-malik ad-dayyan, ya. Dan Allah Subhanahu bersabda dalam ayatnya, yukhatibu ahlal iman, dan Allah bersabda dalam ayatnya, Allah Ta'ala berbicara dengan para orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hambanya itu yang beriman. Berarti orang yang bertabayun, yang tidak gampang terkemaru dengan omongannya orang, itu orang yang beriman, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang, ya biasanya orang yang menukilkan kabar yang hoak dan itu orang fasik, ya. Siapa yang katakan fasik, sifat fasik? Allah sendiri dalam Qur'annya, ya. In ja'akum fasiqun binaba'in, ya, dengan berita. Kalau ada orang fasik menyampaikan kepada Anda dengan berita, katakan ayat
fatabayyanu, harus tabayun. Nah, jadi kalian dengan omongan ada orang mengatakan gini, ada guru mengatakan gini, ada gini, jangan langsung ditanggapi, harus ditanya dulu, ditabayun apa dia benar, atau tanya ke orang. Kalau bisa tanya dengan orangnya langsung lebih afdal. Kalau nggak bisa, takut ada masalah, tanya yang orang yang dekat dengan beliau, dengan orang tersebut itu. Ya, itu fatabayyanu, harus bertabayun. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Harus tabayun. Takutnya apa? Takutnya kalau kalian tidak ada tabayun, ya, dan kalian membalas dengan tanpa ada tabayun, nanti jadi salah paham. Nanti kan terjadi salah paham, terjadi fitnah. Nanti jadi antara dua orang itu ribut, ya. Nanti fatusbihu ala, nanti Anda sendiri dengan pembalasannya itu nanti menyesal, ya. Kenapa kalau saya tidak tabayun dulu? Ternyata kabarnya, wah, maksudnya mungkin orang itu maksudnya hal yang lain atau kepada orang lain. Ternyata karena saya tidak tabayun, salah paham, membalas kata-katanya, akhirnya jadi apa namanya, terputus hubungannya dengan orang itu. Nah, jadi maka nanti di akhirnya kalian nyesal, ya. Maka dikatakan watusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya. Wa 'alaika bi mujanabati riya' wal kibri wal 'ujbi wa su'u dhanni bin nas wal hasad wal waswas fa inna hadhihi al akhlaq syaitaniyah. Sampai sini aja, ya. Ini karena bahas tentang riya dan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa ahkam. Fatihah. Allah yanfa'na bima 'alimna wa ta'allamna. Allah يخلقنا بأخلاق نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاق السلف الصالح وأن الله يجعلنا من العلماء العاملين من الدعاة المخلصين من الطلاب المجتهدين ويجعلنا خير خلف لخير السلف في خير لطف عافية كان وصفاء ونصاغة أن الله تقنياتنا نياتي وعمانا أعمالك من وحي بعرف لسان ودوس وأخوانه على هذه النية كل نية جامعة الدنيا الآخرة وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.